Halo guys, kembali lagi bersama gue di Saka Channel. Kali ini gue akan ngelanjutin ringkasan cerita seri Gensoki volume 16 yang berjudul The Night Holiday, atau bisa juga diartikan sebagai tanggal merah buat Rio. Ya, pokoknya gitulah. Intinya di volume ini akan menceritakan mengenai kembalinya Christina dan Flora, serta adanya sebuah pesta teh yang diadakan Charlotte dengan mengumpulkan harem-harem Rio. Pembukaan, reuni. Dengan berita kedatangan Rio yang membawa Christina dan Flora, di ruang pertemuan yang berisikan Francois, Satsuki, Charlotte diselot dengan kedua orang tuanya, serta Hujunot, Roana, dan Hiroaki yang datang sedikit terlambat karena masih bad mood, Francois pun mengatur tempat duduk mereka dan mengatakan kekagumannya atas Rio yang bisa dengan mudah membawa dua beban di punggungnya. Saat semua orang juga terkejut melihat Rio yang benar-benar membawa Christina dan Flora yang seharusnya menghilang. Hujunot pun berterima kasih kepada Rio atas nama restorasi, dan Roana mengungkapkan rasa syukurnya atas keselamatan kedua putri sambil menangis. Begitupun dengan Hiroaki yang bersyukur atas keselamatan Christina dan Flora, walaupun perkataannya terdengar tidak ikhlas. Dengan bahagia, Flora pun berkata bahwa itu semua berkat jasa Rio yang menolong mereka. Francois meminta mereka untuk menjelaskan kejadian mengapa Christina dan Flora menghilang, serta mengapa mereka bersama Haruto. Dengan pertanyaan tersebut, Christina menyimpulkan bahwa pesan mereka memang tidak sampai saat di Rubia. Christina pun berkata dirinya akan menjelaskan semua urutan peristiwa dan meminta untuk menyimpan pertanyaan sampai ceritanya berakhir. Chapter 1. Laporan. Setelah mendengar cerita Christina, Francois merasa senang mereka kembali dengan selamat. Namun dirinya lebih mengkhawatirkan dengan kemungkinan adanya campur tangan kekaisaran Prussia. Christina menyetujuinya karena adanya kemunculan trio begundal yang dicurigai terkait dengan Prussia. Kemudian Hujunot pun memberitahu mengenai insiden tentang Celia yang bertemu Reis ketika memasuki kantor restorasi. Namun Hujunot juga berkata bahwa mereka baik-baik saja. Mengesampingkan Prussia, Francois lebih mengkhawatirkan dengan penyerangan kerajaan Rubia yang merupakan sekutu mereka. Christina dan Francois pun setuju untuk mengajukan keluhan atau bahkan memutus aliansi dengan Rubia. Bahkan Francois sempat bercanda untuk mengirim Haruto menyerang ke kastil kerajaan Rubia, yang mana langsung ditolak oleh Satsuki dan Christina, serta Charlotte yang tidak ingin nama Haruto menjadi ditakuti. Rio juga berkata bahwa mereka terlalu melebihkan kemampuan dirinya. Namun Charlotte bertanya kepada Liselot dan mulai mengurutkan pencapaian Rio dari penyelamatan Amande dan penculikan Flora, menghentikan serangan Wyvern Hitam, mengalahkan Alfred sang Raja Pedang, dan memukul mundur 5.000 pasukan prajurit, mengalahkan Lucius 2 kali dan berhasil menang melawan pasukan kerajaan Rubia. Rio pun menyanggahnya lagi dan berkata bahwa Rubia juga pastinya memiliki prajurit tangguh serta adanya hero di pihak mereka. Lagi-lagi Charlotte memuji Rio dengan berkata bahwa Sylvie yang dikalahkan Rio adalah kesatria terkuat di Rubia. Rio juga berhasil mengalahkan Renji yang merupakan hero kelima. Tapi Hiroaki meragukan bahwa Renji merupakan seorang hero. Dirinya berkata bahwa seorang hero tidak mungkin bisa dikalahkan dengan mudah. Satsuki pun berkata dirinya pernah kalah duel dengan Rio dan menanyakan apakah Hiroaki bisa menang melawan Rio. Akhirnya seutas Hiroaki pun sadar, namun dirinya masih mengajak Rio dengan perkataan sarkastik bahwa Rio terlihat lebih seperti pahlawan dibanding hero yang asli. Untuk menghentikan topik tersebut, Francois pun melanjutkan pembicaraan dengan menanyakan bagaimana Rio bisa menemui lokasi Christina dan Flora. Rio pun menjelaskan urutan kejadian termasuk dirinya yang mencari Lucius untuk balas dendam, dan Lucius yang menjadikan Christina dan Flora sebagai sandera. Ketika Francois yang mengkhawatirkan adanya campur tangan kerajaan Palladia, si Hiroaki malah menyimpulkan bahwa semua kejadian penculikan Christina dan Flora adalah salah Rio sambil menunjuk Rio dengan jari telunjuknya, baik di kejadian kali ini maupun kejadian sebelumnya di Amande. Tapi Liselot menyanggahnya bahwa Rio dan Lucius bertarung di Amande hanyalah kebetulan. Flora juga menambahkan bahwa pada saat itu, awalnya Lucius tidak mengenali Rio sampai Rio sendiri yang membongkar identitasnya. Dengan banyaknya yang membela Rio, bad mood Hiroaki pun bertambah. Apalagi Liselot dan Flora sama-sama memanggil Rio dengan namanya, tidak seperti dirinya yang masih dipanggil Yusa sama. Belum sampai di situ, Hiroaki malah menyebut bahwa Rio sengaja untuk tampil agar menjadi terkenal.
Dengan nada muak, Christina pun menjelaskan kepada Hiroaki berkat Ryo lah dirinya dan Flora bisa selamat, walaupun Ryo bisa saja kehilangan nyawanya. Namun karena Hiroaki yang acuh mendengarkan, Christina pun berkata dengan tegas, "Aku tidak akan mentoleransi tindakan kasar terhadap penyelamatku, bahkan jika orang itu adalah hero sekalipun." Dengan begitu, akhirnya Hiroaki pun memilih untuk pergi. Dan disusul oleh Rohana yang diperintahkan oleh Christina. Francois pun menjelaskan kepada Christina mengenai gagalnya lamaran pernikahan antara Hiroaki dan Liselot. Alasan dibalik suasana hati Hiroaki yang menjadi buruk. Di samping itu, mereka juga mengkhawatirkan mengenai kemampuan teleportasi yang bisa dilakukan musuh. Namun Ryo menenangkan mereka bahwa mereka bisa mengeceknya dengan pendeteksi sihir. Karena untuk melakukan teleportasi, mereka harus memasang kristal teleportasi terlebih dahulu di tempat mereka ingin melakukannya. Dan agar tidak terlalu mencurigakan, Ryo berkata dirinya mengetahui hal tersebut ketika sedang berbicara dengan Celia. Di sisi lain, Liselot juga memutuskan untuk melakukan investigasi di Amande. Setelah itu, Francois dan Christina mulai membicarakan mengenai hadiah yang akan diberikan kepada Ryo. Namun Ryo menolaknya dengan berkata dirinya telah menerima sebuah mansion di Rodania. Ketika mendengar itu, Francois pun memutuskan untuk memberikan Ryo juga sebuah mansion di kastil kerajaan. Francois berkata Ryo bisa memakai mansion itu untuk berkumpul dengan Satsuki dan Miharu. Perlu kalian tahu, ukuran sebuah mansion dan jarak ke kastil kerajaan menandakan seberapa dekatnya si pemilik dengan keluarga kerajaan. Dan dengan ini Francois menandakan bahwa Ryo mempunyai hubungan dekat dengan keluarga kerajaan Galar. Lalu diputuskan Francois akan memberikan mansion tersebut sebelum Ryo pergi ke Rodania. Dengan antusias, Charlotte pun berkata dirinya yang akan memandu dan mengajak semua orang ikut. Setelah itu, Francois dan Cedric, ayahnya Liselot, keluar ruangan untuk mengurus hal lain. Disusul oleh Christina dan Flora yang berniat mengganti pakaian dan didampingi oleh Charlotte, serta Hujunot yang ingin memeriksa keadaan Hiroaki. Yang tersisa di ruangan itu pun hanya ada Ryo, Satsuki, Liselot, dan ibunya yang bernama Julian. Satsuki pun memberikan salam kepada Juliane dan berkata dirinya hampir mengira bahwa Julian adalah kakaknya Liselot. Julian juga berterima kasih kepada Satsuki telah berteman dengan Liselot karena bagaimanapun juga berkat pekerjaannya Liselot tidak mempunyai banyak teman seusianya. Ketika mereka mulai membicarakan mengenai mansion yang akan diberikan kepada Ryo, Charlotte, Christina, dan Flora pun kembali setelah berganti pakaian dan mengajak mereka untuk pergi melihat mansion. Chapter 2. Rumah baru dan masalah baru. Dengan Charlotte yang membantu Ryo diikuti Satsuki, Julian, Christina, dan Flora, mereka pun melihat mansion yang disambut oleh beberapa maid kerajaan. Setelah itu mereka duduk di ruang tamu dan membicarakan mengenai betapa bagusnya mansion tersebut. Namun pembicaraan pun berubah mengenai keluarga kerajaan dan pernikahan politik. Dan tiba-tiba Charlotte berkata dirinya akan dengan senang hati keluar dari keluarga kerajaan jika demi menikah dengan Ryo. Dan hal tersebut pun membuat Ryo tersedak saat meminum teh miliknya. Di sisi lain, semua orang pun terkejut mendengarnya. Liselot berkata dirinya tidak menyangka Charlotte benar-benar jatuh cinta, dan Julian pun melihat wajah anaknya tersebut dengan penasaran. Pembicaraan pun berlanjut hingga Charlotte mengajak semua wanita yang berhubungan dengan Ryo untuk menginap di mansion barunya setelah urusan Ryo di Rodania selesai. Dan begitulah diputuskan bahwa akan diadakan pesta teh yang akan dihadiri oleh Ryo, Charlotte, Satsuki, Liselot, Christina, dan Flora, Celia, dan gadis lainnya yang ada di rumah batu. Setelah itu, Christina dan Flora pun mengundurkan diri untuk menemui Hujunot dan Hiroaki. Intinya sih di sini Hiroaki mengungkapkan keputusannya untuk membuat Rosalie sebagai istri pertamanya. Dan hal tersebut membuat Christina berkata bahwa dirinya akan mengumumkan pembatalan pertunangan Hiroaki dengan Flora. Serta Hiroaki sendiri yang akan mengatakan langsung kepada Francois dan Rosalie mengenai keinginannya tanpa adanya perantara lamaran seperti sebelumnya. Hujunot pun sempat mengomentari keputusan Christina. Bagaimanapun juga Hiroaki adalah hero dari restorasi, dan jika Hiroaki tidak menikah dengan Flora, maka hubungan Hiroaki dengan restorasi akan melemah. Tapi Christina berkata bahwa semua itu adalah keinginan Hiroaki. Bahkan jika Hiroaki ingin berhenti menjadi hero dan berhenti bekerja sama dengan restorasi, dirinya tidak akan menghentikan hal tersebut.
Setelah itu, Christina memerintahkan Rohana untuk menemani Hiroaki, sedangkan dirinya dan Flora berbicara dengan Hujunot di ruangannya. Di sana, Hujunot meminta agar Christina menunda keputusannya untuk membatalkan pertunangan Hiroaki dengan Flora, dan akhirnya Christina pun akan menunggu keputusan akhir Hiroaki besok pagi. Dan jika memang Hiroaki harus menikah dengan keluarga kerajaan Beltram, Christina berkata dirinya akan lebih pantas untuk menjadi istri Hiroaki dibanding Flora. Karena bagaimanapun juga Christina adalah kandidat pertama yang akan mewarisi tahta kerajaan. Ketika mendengar itu, Hujunot pun semakin frustasi karena semua rencananya gagal. Namun mengesampingkan Hiroaki, Hujunot mulai membicarakan mengenai Ryo agar mereka bisa membuatnya menjadi bagian dari fraksi restorasi. Bahkan Hujunot mengajukan agar mereka membuat Ryo menikah dengan bangsawan dari restorasi, dan kandidatnya adalah putrinya ataupun Rohana. Hujunot berkata Rohana yang tadinya direncanakan akan dinikahkan dengan Hiroaki, ada kemungkinan Hiroaki akan lebih memilih wanita lain ke depannya, dan untuk itu akan sangat disayangkan jika Rohana menikah dengan Hiroaki. Namun karena Christina telah mengetahui kondisi Ryo yang sebenarnya, dirinya mengajukan mungkin lebih baik untuk Celia yang menjadi kandidat untuk trio, agar menghentikan Hujunot untuk mengajukan putrinya ataupun Rohana. Namun Hujunot ragu karena Celia lebih tua 5 tahun dibanding Ryo. Saat itulah Christina berkata dengan nada dingin bahwa umur tidak ada sangkut pautnya dengan pernikahan. Lalu Christina pun berkata dirinya akan berbicara lebih lanjut dengan Ryo langsung dan menghentikan pembicaraan. Malamnya, Christina dan Flora pun berbicara dengan Rohana di kamar mereka. Saat itu, Rohana mengucapkan rasa syukurnya bisa kembali bertemu dengan mereka berdua dan meminta maaf karena tidak bisa menolong mereka walaupun dirinya berada di kapal yang sama. Rohana juga menjelaskan mengenai Vanessa yang masih belum sadar dan masih dalam tahap pengobatan. Lalu Christina pun membicarakan mengenai adanya kemungkinan bahwa dirinya akan dijadikan kandidat sebagai istrinya Ryo. Dengan kondisi Hiroaki yang sekarang, Hiroaki seolah-olah ingin menjauh dari restorasi dengan menikahi Rosalie. Setelah mendengar penjelasan Christina, Rohana pun mulai berpikir mengenai masa depan yang terbaik bagi dirinya. Dan Rohana pun memutuskan untuk tetap menjadi pendamping Hiroaki sebagai penghubung Hiroaki dengan restorasi. Setelah mendengarnya, Christina berkata dirinya dan Flora bersyukur memiliki rekan seperti Rohana di pihak mereka, dan berjanji akan menemukan suami yang tepat jika Hiroaki memilih untuk pergi dari restorasi. Selingan di Kerajaan Rubia. 4 hari sebelum Ryo tiba di kastil Kerajaan Galar, Arain dengan kesakitan berdiri untuk mengecek kondisi Lucy dan Ven. Di sisi lain, Renji menanyakan siapa sebenarnya Haruto Amakawa. Arain pun memberitahunya bahwa Ryo lah yang telah membunuh Lucius. Lalu Reis pun muncul dan mengatakan kekecewaannya karena mereka berhasil dikalahkan dengan mudah. Sylvie juga mengeluh mengenai kemampuan Ryo yang bisa terbang sambil membawa kedua putri Beltram. Tapi dengan ini Reis berhasil membuat kemarahan Sylvie tertuju pada Ryo dan membuat Rubia tidak punya pilihan selain bergantung kepada Proxia. Di sisi lain, Renji menanyakan apakah Ryo adalah seorang pahlawan. Dirinya berpikir bahwa nama dan penampilan Ryo juga mirip seperti orang Jepang. Renji juga merasakan frustasi melihat Ryo yang bisa melindungi kedua putri Beltram saat dirinya tidak bisa melakukan apa-apa ketika melawan Lucius. Melihat itu, Reis pun menawarkan dirinya akan membuat Renji menjadi lebih kuat karena mulai sekarang mereka akan lebih sering untuk bekerja berdampingan. Walaupun sedikit ragu, Renji pun menyetujui tawarannya tersebut. Selingan lagi di Kerajaan Kentostella. Di kamarnya di kastil Kentostella, Aki bermimpi mengenai kejadian 9 tahun lalu. Dengan kedua orang tuanya yang bekerja, Aki selalu diurus oleh Haruto dan Miharu. Dirinya selalu bergantung kepada Haruto dan memanggilnya Oni-chan. Aki memimpikan ketika dirinya selalu menjadi si anak ketika mereka bertiga bermain rumah-rumahan. Dan dirinya berpikir kebahagiaan itu akan berlangsung selamanya. Aki juga bermimpi di suatu hari ketika kedua orang tuanya tidak pulang. Dirinya meminta untuk tidur bersama dengan Haruto dan Miharu dan membuat janji agar mereka bertiga akan selalu bersama selamanya. Namun ketika Haruto dan Miharu mengganggu, tiba-tiba sekelilingnya pun menjadi gelap. Ketika itu pun Haruto dan Miharu memanggil namanya di kejauhan dan Aki pun merasa lega ketika dirinya menemukan mereka. Tapi sesaat kemudian, dirinya pun terbangun dari mimpi tersebut.
Aki pun merasa heran mengapa dirinya memimpikan tentang masa bahagianya dengan Haruto dulu, orang yang telah meninggalkan dirinya dan tidak memenuhi janjinya. Berbeda dengan Miharu yang selalu ada di sisinya. Walaupun dirinya tahu kebenciannya tidak beralasan, tapi Aki merasa dirinya tidaklah salah. Dengan menangis sekali lagi, Aki pun bergumam meminta tolong kepada Miharu yang sudah tidak berada di sisinya lagi. Sementara itu, Masato selalu melanjutkan latihan berpedangnya dan jika ada waktu luang, dirinya akan duduk diam di sebelah Aki. Hal itu pun membuat Aki berterima kasih dan malah membuat Aki yang tanpa sadar pergi ke tempat Masato berada. Kali ini pun Aki pergi ke tempat latihan Masato. Ketika sampai, dirinya mendengar teriakan Takahisa dan ternyata di sana Masato meminta Takahisa untuk melakukan duel dengannya. Masato mengejek Takahisa yang selalu melarikan diri sambil mengurung diri di kamar dan menyuruhnya untuk sekali-kali melakukan tindakan seperti kakak laki-laki. Dengan merasa kesal, Takahisa pun berdiri di hadapan Masato sambil memegang pedang besarnya. Di sisi lain, Masato pun mempersiapkan pedang pendek dan tameng miliknya. Dengan salah satu kesatria Liliana, yaitu Kiara yang menjadi wasit, mereka pun melakukan duel dengan satu syarat, tidak diperbolehkannya untuk menggunakan sihir. Tapi ketika duel dimulai, Masato dengan mengejutkan bisa dengan mudah menekan Takahisa hingga ronde kedua pun dimulai. Ketika Masato mencoba memberikan Takahisa kesempatan menyerang dan menargetkan serangan balik, tiba-tiba ayunan pedang Takahisa pun menjadi jauh lebih cepat dan membuat pedang Masato terhempas dari tangannya. Dengan lantang, Takahisa pun menyuarakan kemenangannya. Ketika Kiara ingin mengatakan sesuatu, Masato berkata bahwa itu tidak apa-apa dan membiarkan Takahisa merayakan kemenangannya untuk kali ini. Dengan melihat Takahisa dengan tatapan menyedihkan, Masato pun memutuskan untuk pergi meninggalkan tempat latihan. Chapter 3. Rodania. Setelah pamit dengan Francois dan yang lain, Christina serta pihak restorasi, ditambah dengan Ryo, pergi menuju Rodania dengan menggunakan kapal sihir mereka. Christina dan Flora pun mengundang Ryo ke ruangannya untuk membicarakan beberapa hal. Pertama, mengenai dirinya yang ingin berterima kasih kepada Sarah dan yang lain, dan meminta agar mereka bisa bertemu sebelum kembali ke Galar Dimension Rio di Rodania. Kedua, mengenai Celia yang mengharuskan mereka menjelaskan bahwa Christina dan Flora sudah mengetahui identitas asli Rio. Ketiga, mengenai adanya kemungkinan Rio akan ditawarkan seorang istri oleh bangsawan-bangsawan restorasi sebagai hadiah menolong Christina dan Flora. Oleh karena itu, Christina menyarankan agar Rio menjalin hubungan pertunangan dengan orang yang dia suka untuk membuat bangsawan-bangsawan tersebut menjauh. Walaupun ada juga kemungkinan mereka mengirim putrinya sebagai selir. Lalu Christina menanyakan pendapat Rio mengenai poligami. Rio pun menjawab bahwa sebenarnya dirinya menentang poligami. Rio juga menjelaskan bahwa untuk sekarang, dirinya tidak ingin memikirkan untuk melakukan pernikahan. Karena bagaimanapun juga, Rio berpikir dirinya yang hanya hidup untuk melakukan balas dendam, tidak mempunyai hak untuk disukai oleh seorang wanita. Setelahnya, mereka pun sampai di Rodania. Marquis Rodan pun menyambut mereka dan mengungkapkan kegembiraan atas keselamatan Christina dan Flora. Di sisi lain, Rio yang tidak melihat kehadiran Celia dihubungi oleh Aicia melewati jalur telepati. Aicia pun menyambut kepulangan Rio dan berkata Celia tidak bisa datang karena sedang ada kelas yang harus dihadiri. Rio pun ingin mengkonfirmasi tentang Dreis, serta informasi yang Aicia tidak beritahu kepada restorasi, sambil berjalan menuju ke kelas tempat Celia berada. Mungkin sekian dulu untuk ringkasan cerita di volume 16 part 1 kali ini, di mana ada statement mengejutkan dari Rio mengenai perihal poligami. Dan di part selanjutnya, akan diadakan pesta teh di mana harem-harem Rio berkumpul. Terima kasih bagi para pendengar dan juga penonton dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di part selanjutnya. Bye!